Pemirsa, Kabupaten Kendal memiliki potensi yang besar terhadap komoditas jagung yang biasanya digunakan untuk industri peternakan dan biasanya di peternakan ayam. Dan untuk episode kali ini, saya Galus Karnanti akan membersamai pemirsa Lingkar TV, pemirsa catatan sang jurnalis, bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meninjau langsung ke Kecamatan Sukorejo dan juga akan mengadakan pelatihan di sana. Dan seperti apa kegiatan kita pada hari ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat utama di Indonesia. Karena mudah dibudidayakan di berbagai kondisi tanah dan iklim, menjadikan jagung tanaman yang sangat fleksibel dan cocok dibudidayakan di banyak wilayah di Indonesia. Selain itu, jagung juga dapat digunakan sebagai alternatif tanaman bagi petani, terutama di daerah yang kering atau kurang cocok untuk padi, dan meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan. Kabupaten Kendal memiliki iklim tropis yang mendukung pertumbuhan jagung. Dengan curah hujan yang cukup di Kabupaten Kendal ini membuat tanah di beberapa daerah juga cocok untuk ditanami jagung, terutama lahan tak ada hujan yang tidak cocok untuk padi. Jadi jagung ini memang sebagai salah satu komoditas alternatif ya, di samping tanaman yang lain terutama padi. Jadi potensi pasarnya juga masih terbuka lebar, kemudian harganya juga jauh lebih stabil di atas BIP dibandingkan dengan komoditas yang lain. Jadi kita ada 9 sentra kecamatan penghasil jagung, itu yang di daerah bawah itu ada Kangkung, ada Pegandon, ada Gemuh, Ringenarum, Woleri, Ngampel, itu yang daerah bawah. Kemudian yang daerah atas itu ada Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pelantungan, Kecamatan Pakruyung, dan Kecamatan Patean. Itu semua sentra-sentra jagung kita, jagung untuk pakan ternak. Jadi kita lihat potensi-potensi lahan yang memang selama ini terjadi kekurangan air ataupun wilayah-wilayah yang kritis terhadap kebutuhan air, ini kita petakan, kemudian untuk kita berikan sosialisasi bahwa komoditas yang paling pas untuk ditanam di sana ya komoditas jagung ini, karena jagung ini tidak komoditas yang tidak membutuhkan banyak air seperti padi, dan hasilnya juga ya lumayan bagus lah dibandingkan dengan komoditas yang lain. Kalau luasan ya kita di angka 7.000-8.000 lah, itu setiap kali musim tanam. Kalau produksi ya mungkin kita sekitar 20-an ribu ya, kalau 20.000 ton kalau memang ini tercapai. Nah, cuma memang ada banyak kendala dan rintangan untuk pencapaian produksi itu, tapi kita nggak pernah lelah. Melalui bantuan-bantuan kita berikan stimulan, bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan sarana prasarana yang lain seperti alat mesin pertanian dan sebagainya, itu dalam rangka untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Kendal. Jagung di Kabupaten Kendal itu kalau kita berhitung yang langsung bisa dijual, artinya hanya diperjualbelikan di Kabupaten Kendal itu jumlahnya tidak seberapa. Tapi sebagian besar petani kita itu sudah terikat kontrak dengan pabrikan pakan ternak serta pabrikan-pabrikan yang lain. Cuma secara langsung kita nggak bisa menelusuri ini karena mereka langsung bekerja sama dengan kepanjangan tangan dari pabrikan-pabrikan itu. Jadi supaya mereka nanti bisa berhitung secara pasti saya mau memilih komoditas apa, itu jaminan harga yang stabil ini supaya nanti prediksinya nggak salah. Nah, ini yang menjadi tuntutan petani serta
Selain masalah air juga masalah serangan OPT tiap wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap semua komoditas, tidak hanya jagung saja. Semua komoditas yang memang secara sebaran luasan itu di seluruh Kabupaten Kendal kan multi komoditas ya. Ada hortikultura, ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, kita selalu sosialisasikan sesuai dengan karakteristik wilayah dan komoditas terbanyak di wilayah tersebut. Ya harapannya bagaimana bisa menciptakan satu kondisi bahwa jagung di Kabupaten Kendal itu ya jangan dijual keluar, tapi setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan peternak terutama yang paling banyak membutuhkan itu di Kabupaten Kendal sendiri. Jangan sungkan-sungkan kepada kami, bisa datang langsung ke dinas atau melalui PPL kita di lapangan untuk bertanya, kita berdiskusi dalam rangka meningkatkan produksi jagung ini yang pada akhirnya ada satu peningkatan kesejahteraan untuk petani-petani kita. Jagung menjadi komponen penting dalam industri pakan ternak, khususnya pakan ayam. Dengan meningkatnya permintaan terhadap daging unggas, permintaan jagung sebagai bahan pakan juga meningkat. Dengan potensi yang besar ini, pengembangan teknologi pertanian dan kebijakan yang mendukung bisa meningkatkan produksi jagung secara signifikan dan membantu perekonomian masyarakat pedesaan serta mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andrianto. Ini selaku pemilik dari giling ini ya Pak ya, dari produksi penggilingan jagung ya Pak ya. Ini bisa digunakan untuk penggilingan jagung, terus untuk apa Pak? Pakan ternak? Ini khususnya untuk pakan ternak layer yang karena di Sukoharjo itu kan yang yang umum itu peternakan sentra peternakan layer. Kalau dulu sempat ada yang untuk pakan broiler, tapi sekarang kan sudah jarang. Oke, kalau ini udah berdiri lama Pak penggilingan ini? Tahun 2010 saya mulai proses menggiling jagung. Oke, terus ini perharinya bisa memproduksi berapa ini? Kalau kapasitas maksimalnya sih bisa 7 ton lah, per jam 1 tonan lah. Tapi karena permintaan itu juga kadang naik, kadang turun ya, mungkin kalau di rata-rata 3-4 ton. Berarti disesuaikan request-nya ya Pak ya? Sesuai dengan permintaan pasar. Nah ini biasanya per hari butuh berapa jagung Pak? Nah, kalau tujuannya sekitar 4 tonan, 3-4 tonan itu lah. Tapi kan sebagian juga kita jasa giling, jadi jagungnya bukan punya saya, bagian titipan dari peternak. Berarti cuma menyediakan jasanya ya Pak ya? Ya, jasa sebagian juga saya giling menyediakan bahannya. Yang bagi peternak yang kebetulan tidak punya stok jagung, mungkin bisa saya bantu mencarikan. Oh gitu. Nah ini kalau proses Bapak dapat jagungnya ini cari sendiri atau emang petaninya yang datang ke sini? Produk sekitar petani sekitaran sini. Kalau ini udah digilingan gini per kilonya berapa Pak? Per kilo saya jual hari ini 4.600. Harganya bisa fluktuatif ya? Bisa fluktuatif tergantung kondisi harga bahan baku di pasaran, jangan naik turun kita sesuaikan. Bapak pernah mengalami ini Pak, minim jagung atau kekurangan jagung apa? Di saat musim kemarau panjang yang mungkin di luar kebiasaan ya, itu kan musim tanamnya karena sini kebanyakan lahan tak ada hujan, jadi bergeser musim tanamnya. Jadi pada saat perkiraan harusnya sudah ada jagung yang mulai dipanen, karena musim tanamnya bergeser kan jadi kosong. Nah pada saat seperti itu yang merasakan susah sekali untuk mendapatkan. Oke, dan ini kan komoditas jagung ini kan sangat penting ya Pak ya, utamanya untuk peternakan juga. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa sejauh ini? Ini kan selaku pelaku usaha penggilingan ini sendiri. Ya, yang kita rasakan akhir-akhir ini kan karena jagung itu sekarang sudah seperti primadona ya, artinya karena melihat fluktuasi harga yang tinggi, itu akhirnya menarik minat mereka yang kebetulan punya modal untuk juga bermain di jagung. Karena banyak juga yang jagung yang akhirnya ada di penimbun,
Nah, akhirnya yang mereka yang betul-betul butuh, terutama ternak kecil, ternak rakyat, itu mengalami kesusahan untuk mendapatkan bahan dengan harga yang wajar. Dan saat ini juga persaingan harga juga ya Pak ya. Kadang juga waktu murah juga murah, waktu mahal juga mahal. Jagung kan juga bukan komoditi yang tahan lama. Paling sekitar 2 bulan itu sudah mulai rusak kalau tidak ada ekstra perlakuan. Kalau udah kondisi digiling ini tahan berapa lama Pak? Ya tergantung kondisi bahan bakunya. Kalau misalkan bahan bakunya kering ya bisa lumayan lama. Yang kekeringan standar dengan kadar air misalkan 15-16% itu bisa lama. Ini Pak, harapannya nih Pak, Bapak sebagai pelaku usaha dari penggilingan ini untuk komoditas jagung sendiri di Kendal seperti apa Pak? Ya kita berharapnya sih ada ketercukupan stok barang, terutama pada saat susah mendapatkan barang itu. Kemudian juga tingkat harga yang mungkin bisa terjangkau atau rasional bagi pelaku usaha kecil. Ya, ketersediaan barang tercukupi, kemudian harga terkendali, ya, yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah berdialog dengan Lingkar TV. Dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan pemilik penggilingan yang ada di Kecamatan Sukorejo ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana potensi jagung yang ada di kecamatan ini. Simak selengkapnya yang dicatat Alsan Jurnalis. Kali ini tim Lingkar TV berkesempatan untuk mengunjungi salah satu peternakan ayam petelur yang ada di Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang setiap harinya membutuhkan jagung sebagai bahan campuran utama untuk pakan ayam petelur. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sedang berada di peternakan ayam petelur yang ada di Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah ini saya melihat bagaimana peran jagung ini sangat dibutuhkan bagi peternakan ini dan juga peternakan-peternakan yang lainnya, utamanya dalam hal suplai pakan, yang mana pakan ini dari pakan ayam petelur ini juga membutuhkan unsur jagung, kemudian juga ada bekatul dan juga ada campuran yang lainnya, yang utamanya adalah jagung ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan ayam dan juga kualitas telur sendiri. Apabila jagung ini tidak ada dalam ramuan atau istilahnya kombinasi dari pakan ini, maka hasil dari telur sendiri juga kurang maksimal. Oleh sebab itu para peternak yang ada di Kecamatan Sukorejo ini sangat mengandalkan jagung. Dalam hal ini adalah untuk campuran dari pakan ternak mereka sendiri. Nah ini kalau misalnya kita lihat para ayam ini juga sudah bertelur dan setiap harinya telurnya juga diambil oleh pengelola peternakan ini, dan kemudian ada pedagang yang datang ke sini untuk membeli telur tersebut. Nah seperti ini gambaran telur-telur yang dihasilkan dari peternakan ini. Nah ini adalah telur-telur yang berkualitas yang dihasilkan dari ayam petelur yang ada di sini, yang mana bisa menghasilkan telur yang berkualitas ini karena ada peran dari jagung itu sendiri sebagai protein untuk menunjang kualitas dari telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam yang ada di peternakan ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana peran penting dari jagung, komoditas jagung yang ada di Kabupaten Kendal ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Jagung mengandung pigmen alami seperti xanthopil,
yang membantu memberi warna kuning cerah pada kuning telur ayam petelur. Warna ini sering dianggap sebagai indikator kualitas di pasar sehingga menjadi nilai tambah bagi peternak. Jagung merupakan bahan pakan alami tanpa resiko penggunaan bahan kimia atau aditif berbahaya, sehingga menjamin kesehatan ternak dan juga kualitas produk telur yang dihasilkan. Saat ini saya sudah bersama dengan pemilik ternak ayam petelur ini, dengan Pak Suwito ya Pak ya. Ya Pak Suwito, ini ternak ayam petelur jenis apa ini Pak? Ini Lukman. Jenis apa? Lukman. Jenis Lukman. Oh iya. Jumlah ayamnya ada berapa Pak di sini? 2000. 2000 ayam. Kalau seharinya ini bisa memproduksi berapa telur Pak biasanya? Sekitar 1 kintal. 1 kintal per harinya. Oh, ini memang di sini semua ya Pak ya? Iya. Tempatnya ya. Nah, kalau biasanya Karena ini kan satu kandang ini kan 1000. oh, satu kandang 1000. Banyak juga. Usianya berapa Pak ini Pak? Ini baru 1 tahunan. Oh, 1 tahunan. 1 tahunan itu udah bisa menghasilkan telur ya Pak ya? Rata-rata usia berapa Pak? Ayam ini bisa nelor? Mulai produksi. Iya, Ya, mulai produksi itu umur sekitar 18 bulan. 18 bulan. Oh, 1 tahun lebih ya Pak ya? 1 tahun lebih. Nah ini kalau pakannya sendiri ini dari apa Pak? Ini dari katul, Katul, jagung, konsentrat. oplosan ya. Kenapa kok harus dioplos nih Pak? Tujuannya apa? Soalnya kan jadi apa itu namanya, kalau nggak dioplos ya nanti apa tuh hasilnya kan nggak kurang baik. Oh, berarti untuk menentukan baik atau tidaknya telur itu memang dari pakannya Iya, juga ya Pak ya? dari pakannya. Kalau porsinya berapa? Banding berapa Pak? Perbandingnya tuh per kintal jagung 50 kilo, lalu konsentrat 35, katulnya 15 kilo. Oh gitu. Nah ya. Dan ini berarti ini ya Pak ya, langsung ngambil dari petani langsung? Apa? Dari itu tempatnya. Kayak Pak supplier Andre. gitu ya Pak ya, supplier jagung gitu ya. Berarti emang udah dalam kondisi yang udah digiling. Iya udah digiling. Berarti di tempat ini pencampuran sendiri. Oh gitu. Kalau sehari menghabiskan berapa ini Pak pakan Pak? Berapa kilo? Berapa kintal? Kalau sehari per 1000-nya 120. 120 Berarti kalau 2000 kan 240 kilo. Itu per harinya. Per hari. Kalau untuk jagung sendiri Jagung per hari butuh berapa? nah, itu tergantung misalkan apa itu di oplosannya itu per kintalnya itu 50 kilo. Lalu berarti kan jagungnya sekitar 1 kintal per hari. Oke, artinya menyesuaikan oplosannya ya Pak ya. Oke, berarti dalam hal ini jagung ini sangat dibutuhkan bagi para peternak sendiri ya Pak ya. Ya, Untuk konsumsi. pokok bro, ya. Pokok ya. Kalau nggak ada jagung, ada penggantinya Pak? Nggak Nggak ada ya, memang harus jagung itu ya Pak ya. Itu pakai jagung ya. Oke. Nah ini kalau biasanya dipasarkan kemana Pak telur-telur ini Pak? Ke Kendal atau? Diambil ambil pedagang. Oh diambil pedagang-pedagang. Oh berarti ada yang ngambil ya? Nah, kadang-kadang 5 hari sekali. 5 hari sekali kan ada satu muatan gitulah. Oke, kalau Pak Suwito sendiri melihat seberapa penting sih Pak jagung ini bagi peternakan sendiri? Kalau Bapak yang Bapak rasakan? Nah, soalnya kan kalau nggak ada jagungnya kan cara apa itu proteinnya kurang. Kan terutama kan jagung protein untuk telurnya itu. Pernah Pak menghadapi situasi yang nggak ada jagung gitu? Ya belum, tapi ada, tapi mahal. Mahal.
Tapi tetap dibeli ya Pak ya, karena beli, kebutuhan ya. Kalau nggak dibeli ya ayamnya Mungkin bisa bertelur tapi kualitasnya kurang gitu ya Pak ya. kurang. Nah ini Pak. Kan karena harus apa itu cara oplosannya itu harus standar. Kalau nggak standar ya telurnya kurang baik. Kurang baik ya, walaupun bisa nelur juga ya Pak ya, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah ini Pak, sebagai petani, sebagai peternak sendiri dari ayam petelur ini, harapannya Bapak sendiri seperti apa Pak ke depan untuk utamanya keberadaan jagung ini Pak? Ini kan sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk peternak sendiri. Sangat dibutuhkan sekali. Iya, harapannya gimana Pak? Harapannya ya kalau nggak ada jagung ya nggak ada bisa ternak. Jadi harapannya ini ya Pak ya, produksi jagung di Kendal ini terus meningkat, bahkan lebih baik lagi gitu ya Pak ya, untuk mensuplai salah satunya pakan ternak di sini gitu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Suito sudah juga Bapak ya sudah mendampingi. Dan itu tadi pemirsa bincang-bincang saya, dialog saya dengan Pak Suito selaku pemilik peternakan ayam petelur di samping saya ini untuk Anda. Berbagai pendampingan terus diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan bidang TPH kepada para petani jagung yang ada di Kabupaten Kendal, seperti melakukan sosialisasi pelatihan budidaya pangan komoditas jagung yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di Desa Kalibogor, kelompok tani Lembu Suro. Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini yang hadir, matur nuwun sudah bersama kami di kegiatan kami hari ini terkait dengan pelatihan budidaya tanaman pangan, dalam hal ini terkait dengan komoditas jagung. Bapak Ibu kami hormati, hari ini nanti penyelenggara akan diajari terkait dengan bagaimana teknologi budidaya jagung, ya Pak nggih. Bagaimana jagung yang diproduksi di sini bisa dimanfaatkan juga peternak yang ada di sini. Jangan sampai janjane jagung ini kene akeh, peternake kekurangan pakan dan sebagainya. Napa malih di sini alhamdulillah sudah ada yang membuat pakan jagung piyambak. Jadi penjenengan yang peternak-peternak ada di sini, harapannya petani jagung dan peternak di sini bisa bersinergi, jangan sampai jagungnya banyak, ternaknya banyak tapi kekurangan pakan dan sebagainya. Karena ya memang terkait dengan distribusi dan sebagainya, akhirnya terkadang peternak susah dalam mendapatkan jagung. Apalagi juga terkait dengan naik turunnya harga nih Pak nggih. Ngaten dari saya, mohon maaf segala kekurangan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri sebelum materi akan saya sampaikan. Saya Hartono dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah yang dulu disebut dengan BPTP Jawa Tengah. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengenalan teknologi budidaya jagung. Sebelum masuk yaitu saya katakan dengan istilahnya apa sih yang dinamakan budidaya jagung. Kalau saya waktu kuliah ini namanya budidaya ini bagaimana kita mengelola suatu lahan. Sebenarnya juga tidak di daerah sini saja, namanya jagung ini menjadikan istilahnya produksi andalan di Indonesia karena ada 7 komoditas unggulan di Kementerian Pertanian yang harus ada tersedia suatu saat pun bapak-bapak ibu-ibu ketika akan mencari di pasar harus ada. Yang kedua yaitu komoditas pangan strategis, saya sampaikan yaitu sektor pertanian
Ini terkait dengan harganya naik turun dan sebagainya. Maka kita semua diharapkan nanti bisa memenuhi, terutama kalau memang di diri daerah jagung ya bagaimana nanti kita stabilitas jagungnya tidak hasilnya tetap ada terus tetap tinggi itu dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karena kebutuhan jagung nasional ini masih banyak sekali, yaitu sekitar 14,85 juta ton masih banyak impor jagung, di antara tahun 2023 itu mencapai sampai 500.000 ton. Perlunya peningkatan produksi dan kualitas jagung. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di pemerintah ataupun Indonesia saat ini masih banyak sekali mengimpor jagung karena memang kebutuhan jagung untuk makan ternak, untuk dan lain sebagainya itu masih kurang. Sehingga pada tahun 2023 ini kebutuhan nasional sudah luar biasa, masih ada kekurangan sekitar 500.000 ton. Kita lanjutkan. Nah ini ada sentra-sentra produksi jagung nasional. Nanti kita lanjutkan lagi. Yeah. Jadi ada beberapa instrumen pengungkit peningkatan produksi jagung ini, yaitu yang pertama yaitu varietas unggul berdaya hasil tinggi ini. Sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu ini terkait dengan istilahnya varietas unggul. Maka dari itu mari nanti Bapak-bapak ini terkait dengan jagung ini kita nanam harus benihnya berkualitas ataupun berproduksi tinggi. Ciri-cirinya yaitu benihnya bermutu. Bermutu ini mempunyai daya tambah minimal 90% bermutu. Tidak ada campuran lain, misalnya jagung varietas A juga varietas AA. Kedua yaitu bagaimana kita menyiapkan lahan. Terus kelima yaitu pemupukan. Jadi pupuk ini memang salah satu kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Maka bagaimana pupuk ini harus kita penuhi apa yang diperlukan tanaman ini. Dan mungkin ketepatan waktu pemupukan, berapa hari dan sebagainya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu pengairan. Nah, air ini penting sekali karena air ini akan digunakan dalam ilmu tumbuhan atau ilmu pertanian ini sebagai proses fotosintesis. Jadi di air ini didalui istilahnya dengan sinar matahari akan menjadikan daun, batang dan lain sebagainya ini semua akan mengalami proses fotosintesis, yaitu melalui ada beberapa mungkin yang jelas air ini penting sekali karena air ini nanti akan saya sampaikan bagaimana tanaman itu benar-benar membutuhkan air agar tanaman itu bisa mencapai produksi yang optimal. Yang ketujuh yaitu pengendalian gulma dan HPT hama. Yang kedelapan yaitu panen dan pasca panen. Yang terakhir yaitu mekanisasi ya. Ini memang kalau memang sudah punya mekanisasi sangat enak terkait dengan mungkin waktu panen nanti mungkin ada pengering dan sebagainya, walaupun panennya di musim hujan dan sebagainya, tapi tetap bisa kita mengamankan produksi-produksi yang sudah ada. Ini ada kriteria pemilihan varietas unggul. Jadi ini memang bagaimana jenengan ini bisa milih. Jadi kalau saya bisa kan gambarkan seperti ini, tapi jenengan kan tahu nanti lokasi saya ataupun lahan saya ini kira-kira dataran tinggi. Ada yang komposit, jadi dataran rendah ya kira-kira 400 meter di atas permukaan laut, yaitu Bima 2, Bima 9, Bima 16, Bima 20, Haji 21, Haji 22, JH 27, Haji 28, Nangkulo Sadewo. Nah, ini semuanya adalah varietas komposit. Komposit ini yaitu varietas apabila kita tanam, panen, itu bisa ditanam lagi. Bahkan hasilnya hampir tidak kurang dengan yang pertama. Lanjutkan mungkin. Nah ini memang ada beberapa cara pengendalian gulma ya, mungkin didangir dan lain sebagainya, tapi bisa menggunakan alat ini.
Ini, udah nanti terima kasih. Ini sudah saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusi. Nanti bapak-bapak terkait dengan budidaya jagung ini, apabila nanti jenengan ada masalah apa, saya siap nanti. Insya Allah kalau saya terkait nggak bisa terkait jawab apa, nanti kan tim saya banyak di kantor. Nanti bisa WA melalui saya. Mungkin saya akhiri, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Rizky, petugas POPT Kecamatan Sukorejo. Sama tepang ya Pak. Nah, sudah biasa ketemu dengan beliau. Hari ini akan memberikan materi terkait dengan pengendalian OPT tanaman jagung. Dipersilakan. Kulo Rizky, namanya Kulo Rizky. Kulo petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan Kecamatan Sukorejo. Saya dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini nek liwau sudah sampun bab budidaya sakniki ten bab omo kalian penyakit niki bab sing rada ra penak jare omo kalian penyakit kan dihindari to niku mboten diarep-arep to ngoten ya mboten diarep-arep nggih biasanya hama yang saat ini akhir-akhir ini atau sekitar 4 sampai 7 tahun ini yang banyak menyerang, yang jadi masalah hama ada di ular Dayak. Betul nggih? Mungkin mbok menawa tapi iki ngarani ular pupus. Nggih, ular pupus itu kurang lebih sama nggih. Ular Dayak ini memang kehilang hasilnya bisa niku ten Honduras kali ten Argentina itu 40 sampai 72% kehilangan hasilnya kan tinggi sekali. Nggih. Ten mriki pun ketika tanaman itu tidak dikendalikan, nggih, hama itu tidak dikendalikan bisa mencapai sama dengan nilai itu atau bahkan lebih, terutama di tanaman yang memasuki fase vegetatif. Vegetatif niku pas pertumbuhan godong. Nah, ngoten nggih. Jadi memang penting sekali pengendalian itu ketika tanaman masih muda. Ngoten. Bahkan pengendalian itu ketika jenengan tahu kelompok telur nggih. Nek masang endok, nek enten endok berarti sesuk jenengan kudu waspada. Jadi ketika baru menetas itu pengendalian akan sangat mudah dibanding ketika tanaman hama itu sudah besar. Ngoten nggih. Ya, tapi ketika tanaman itu baru muncul, baru menetas, saat itulah dikendalikan. Ngoten. Ampun ditunggu suwi-suwi saat itu. Akan lebih baik lagi ketika dikendalikan induknya. Ndak ngertos Pak. Ular niku mboke napa? Mboke ular niku napa? Kupu. Nggih, kupu atau kaper nggih. Asline kaper atau kupu ning ngarani. Nah, yang harusnya dikendalikan itu sebetulnya akan lebih efektif kaper sing dikendalikan. Ngoten lho. Karena satu kaper kupu niku wau nek jenengan ngarani kupu wau. Kapere kan sak menten to paling niku cilik. Niku nek ngendok 200 tekane 2000 Pak. Nggih. Jadi ketika jenengan bisa mengendalikan satu saja, itu berarti jenengan sudah mampu menyelamatkan setidaknya 200 larva. Lah, bagaimana cara mengendalikan ini? Cara mengendalikan kapre. Jadi pengendalian itu tidak hanya dengan disemprot. Kita harus tahu kaper itu karakternya seperti apa. Kupu niku senengane apa to Pak? Senengane kupu niku kalih. Cahaya lampu di malam hari dan warna yang mencolok di siang hari. Jenengan saged ngagem lampu ngandhape disukani baskom iseni toya. Di malam hari nanti kaper itu akan tertarik. Nek mau masang lampu nggih ngandhape mboten enten baskome, mboten enten toya niku jenengan marani ngundang masalah. Nggih, malah kon mara. Nggih, mengke nedi jagung jenengan, tapi harus diberi air nggih ngoten. Ada cara yang kedua, warna yang mencolok. Nggih, warna yang mencolok. Lah, mencoloknya kok biasanya kuning, Pak. Kuning. Nah, makanya perlu diberi perlakuan pemasangan likat kuning, perangkap kuning. Nggih. Lah niku ngeten, perangkap kuning itu biasanya seperti ini. Lembaran ngeten niki, nggih, separuh niki biasanya. Warnane kuning enten perkate, enten lime. Nggih. Jadi ketika kaper niku tertarik warna kuning, nempel kerangkat. Nah, itu jauh lebih murah harganya. Biasanya kemarin
saya beli itu 26.000, isinya sedoso Pak. Ngoten, dipasang ya saged 3 minggu. Sesasi aman. Nah, itu kan yang menempel nih ombone sak menten sing nempel pun pinten atus. Nggih, pun pinten atus. Dan niku nek pun nempel ten mriki jenengan niku jane rasa nyemprot. Dan pemasangan likat kuning itu akan lebih bagus sebelum jenengan muwur. Nggih. Sakdereng gasik, sakdereng jeneng muwur. Dadi pas diwuwur, pas jagungnya jenengan tukul niku kapere pun nempel sik. Niki larvanya nggih niki nek pun ageng ngeten niki. Biasanya ten pupus ten dhuwur. Nek misalkan jenengan kok ajeng nyemprote niku kudu esuk atau sore sisan. Nek yah keten niki jenengan nyemprot ulere niku ampun umpetan ten jero. Disemprot itu biasanya tidak kena. Tapi kalau jenengan nyemprot jam 6, jam setengah 7 atau sebelumnya itu biasanya nggih larva ini masih terlihat di permukaan. Ngoten. Tapi nek ampun kados ngeten niki nggih ini sudah parah. Next, mas. Nah, niki gejala serangan ketika tanaman itu masih muda. Niki godhonge ditetikan bentuke kaya seragam nggih Pak, kaya enten polane nggih. Nah, itu diserang ketika daun itu masih menggulung. Godhonge niku dereng megar, niku ditedi ten jero. Dadi bolong sithik jane, tapi nek megar akhirnya ketok kabeh. Ngeten niki. Kiwa tengah. Next, Mas. Nah, niki ular gaya niki jane ular pupus tapi purun nyeteng ten tongkol. Nggih. Gelem mangan tongkol nggih. Niki ya kudu di wastani. Next, Mas. Next. Nah, niki. Ini adalah salah satu hal yang menjadikan hama. Niki enten terus mboten terputus siklusnya. Nggih seperti ini. Tanam yang tidak serempak. Sing sebelah kiri niku dhuwur, niku 7 minggu bar setelah tanam. Yang sebelah kanan niki pas mau keletan galengan niku 3 minggu. Jadi sing kiwa sing dhuwur niku umure pun 50 dina, sing kentengen umure nembe 21 dina. Nah, itu adalah pola-pola seperti ini yang menjadikan hama itu ada terus. Soalnya empane enten terus, Pak. Bar ning kene dipanen pindah ini. Nggih, kene engko pindah krana genti. Nah, ini makanya salah satu faktor kenapa ulat graya itu cukup sulit untuk diputus siklusnya. Nggih, karena tandure bareng. Ngoten nggih. Next, Mas. Nah, niki tumpang sari. Niki nek di tumpang sari kita dadi enten jagung terus enten tanduran liyane ten ngandhape itu biasanya akan mengurangi tingkat serangan karena adanya keberagaman tanaman. Nggih niku nek jenenge tanamane beragam pasti serangga sing mriku niku nggih beragam, Pak. Nggih, mboten mung ular Dayak tapi enten musuhe ular Dayak barang nggih ten mriku. Ngoten. Ini ketika tumpang sari nggih. Ngoten teng tumpang sari ya kudu diwastani mboten sak-sake kabeh diceblokne ditetel terngandap lah niku malah jadi penyakit meleh. Ngoten. Next, Mas. Nah, niki ada tanaman penarik, ada juga tanaman penolak. Maksudnya pripun? Jenengan iso nandur niki sing ngandhap niku kan rumput gajah nggih. Niki iso dienggo penarike ular. Lah piye carane? Ular niku sakdereng ngendhok ten nggene jagung niku ngendhoke ten suket gajah ngoten. Dadosé mboten nedhi ten jagung. Nah, itu adalah salah satu cara atau jenengan bisa menanam niku kembang desmodium. Nek niku menolak ambune niku mboten disenengi, Pak. Dadi nek jenengan nandur ten jajaran kalih jagung insyaallah jagungnya akan relatif lebih aman. Nggih, relatif lebih aman. Ngoten. Next, Mas. Dan niki kita bisa menggunakan pengendalian mekanik, tapi memang rada rekoso nggih cap jempol. Ini di luar Jawa, nek mboten keliru di Bima atau di NTB nggih. Niki digerakke kalih pemerintah setempat. Niki njepuki ular. Nah, niki tiyang samonten niku ulare mlumpuk, Pak. Niki efektif tapi ya kesel. Nggih, ini hanya salah satu cara saja nggih, tapi memang
yo tenagane sing kadang-kadang. Next Mas. Nah, nomor 5 pengendalian hayati. Kados sing kula matur. Sing kuwasa niku adil jane Pak. Nek nyiptake ama niku ya nyiptake musuhe. Nek nyiptake tikus niku ya nyiptake ula. Leres nggih. Lah niku nek nyiptake sing kuwasa nyiptake uler niku jane ya nyiptake semut, nyiptakne sikanus, kumbang karabide, nggih, kalih cecopet niki. Jenenge apik nggih. Tapi niki keempat serangga sing niki niku kancane jenengan jane. Ning mbok menawa jenengan mboten sumerep. Nggih ta? Mbok menawa mboten sumerep. Ngertose kan pokoknya nek ana serangga ning lahan berarti kuwi musuh ngoten. Ya padahal tidak seperti itu. Nah, makanya pentingnya menggunakan pestisida secara bijak itu ya ben niki mboten pecah. Ngoten nggih. Next Mas. Nah, pengendalian hayati niki enten trikograma. Sing kelamat niku napa ngertos Pak? Sing kelamat niku ndoke. Nah niku nek enten ireng ngoten niku itu tandanya ada trikograma. Trikograma niku parasitoid niki nggih sing ireng niki tugasnya napa? Trikograma ini nanti akan bertelur di kelompok telur. Nggih. Dadine ndok uler niku dindoki. Nah, mungkin sing ireng niki netes, mungkin mangan endoke. Nah, enten sing ngeten niki. Nggih, mulane nek enten nggon napa godhong napa kelamat niku kok enten titik ireng siji. Nah, niku berarti enten musuh alam ini. Mboten usah dipecah, wis ben. Ngoten. Terus next. Nah, niki pengendalian hayati saged ngagem jamur, saged ngagem bakteri. Jadi niku ketok nggih Pak nggih. Enten napa ulere sing ireng matine gantung ya. Mungkin nek jenengan nemu ngoten niku ular sing mati gantung niku ulere dipendet dibebek semprotne Pak. Nggih. Tapi nek matine mati karena virus nggih, ampun sakniki jenengan nyemprot ngagem venit sesuk ngerti mati dijikuk jenengan lha mboten niku kan matine mboten karena bakteri niku disemprot jenengan. Ngoten. Next. Nah niki penggeret tongkol, nggih niki mangani tongkol itu hampir sama. Mbok-mbokane niki nggih kaper. Mulane perlu dipasang sing jenenge likat kuning. Nggih. Kula jane kagungan likat kuning biasanya kula beto nggih penyuluh ndek wingi ilang Pak ndelalah Pak. Likat kuning ten HP enten Pak tumbas banyak nggih. Likat kuning, perangkap kuning Mas. Niku enten perkat ya. Next. Nah niki penggeret batang jagung alhamdulillah nek di daerah Kendal niku jarang. Nggih, bukannya tidak ada tapi jarang. Jarang kami temui penggeret batang meskipun tetap ada nggih. Mboten kaya napa ular pupus. Next Mas. Niki lalat bibit, sumerep Pak, ndak lalat bibit. Nggih, niki lalat bibit biasanya menyerang di tanaman muda. Sing nembe umur 7 dina, 5 dina niku bibite niku keriting, temperwal ngoten. Itu karena diserang oleh lalat bibit. Nah, lalat bibit ini juga bisa dikendalikan dengan likat kuning. Ngoten. Lah, masange pripun masange sakdereng jenengan muwur, Pak, likat kuning ini nggih. Niki dipasang riyen sakdereng jenengan muwur. Dadi nek niki pun muwur, niki tukul kaper, kupu, laler bibit niku nek mencok kena. Usai memberikan sosialisasi kepada para petani, tim dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melakukan tinjauan langsung ke pertanian jagung milik para petani untuk memantau apakah petani menggunakan teknik budidaya yang sesuai dengan standar yang dianjurkan, seperti pemilihan bibit unggul, cara pemupukan yang tepat, serta pengelolaan air yang efisien. Mbak Hawi, ini lokasi nih Mbak Hawi jagung. Iya. Kemarin kan dipupuk ya Mbak? Iya. Dipupuk harus sesuai dengan rekomendasi. Betul. Terus nek ada gulma, onten omone nggih dikendalikan. Iya betul. Oke, kersane produksinya bagus. Siap. Kemarin pakai pupuk berapa? Dipupuk nopo kemarin? Ini jagungnya NPK. NPK, pakai Ponska, pakai pakai Pusri, pakai urea. Urea. Ya. Nek anten ada gulmanya juga harus dibersihkan. Iya siap. Jangan dibiarkan karena kalau gulmanya banyak nanti produksinya juga
tidak maksimal. Iya, betul. Jadi biar produksinya tinggi, nanti dijual juga harganya bagus. Bagus, betul. Pak Awi selaku ketua kelompok minta tolong bagaimana budidaya yang bagus itu harus dilakukan, disampaikan sama petani-petani anggota Ya, Pak insya Ye. Allah siap, Bu. Nggih, tersane hasil jagung yang ada di Kendal itu tetap bagus. Siap. Semua nggih ibu-ibu nggih. Nggih. Oke, kalau melakukan budidaya jagung sesuai dengan yang sudah disampaikan di pembinaan, harus dipupuk, harus ada air. Kalau ada gulma juga harus dibersihkan. Nggih, siap. Karena gulma kalau tidak dibersihkan, dia ikut kesuburan di sini ikut dimakan sama gulmanya. Iya. Nanti berakibat produksinya Menurun. ya. Kemudian jangan lupa Pak Awi dan kelompoknya, anggotanya bersama-sama dengan peternak yang ada di sini. Iya. Kalau Pak Awi mau panen disampaikan. Iya. Mau panen kapan? Biar dibeli sama peternak-peternak. Biar peternak tidak usah mencari jagung dari jauh-jauh. Iya, siap. Karena di sebelahnya ada, kenapa harus jauh-jauh gitu ya, Pak? Nggih? Gitu, nggih. Nggih. Semangat ya Pak nggih. Ya, siap. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, di samping kanan saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Bu Indarwanti. Bu, selamat siang. Selamat siang. Bu, ini kan kita lagi di pertanian jagung ini. Nah, ini melihat potensi pertanian jagung di Kabupaten Kendal ini sejauh ini seperti apa, Bu? Kendal itu termasuk penghasil jagung di Jawa Tengah nomor 4. Jadi setelah kabupaten-kabupaten yang besar, Grobogan, Wonogiri, dan Blora. Jadi kita ada di kisaran dalam 1 tahun itu ada 34.000 hektar tanaman jagung di 20 kecamatan. Dengan produksi per hektarnya 6,6 ton. Kemudian total produksi dalam 1 tahun 230.000 ton. Dalam 1 tahun di 9 kecamatan. Kalau ini urutan komoditas keberapa, Bu, dari pangan sendiri jagung ini? Kalau dari tanaman pangan, yang pertama itu di padi, kita juga sebagai penyumbang beras di Jawa Tengah, kemudian jagung. Jagung ya. Oke, seberapa penting, Bu, jagung ini di Kabupaten Kendal ini, Bu? Sangat penting sekali terkait dengan komoditas jagung kabupaten, karena kebetulan Kendal juga sebagai penghasil telur nomor 2 tingkat nasional. Jadi di sini banyak sekali peternakan yang membutuhkan otomatis terkait dengan jagung, karena 50% pakan ternak itu terpenuhi dari jagung, 50%-nya. Jadi sangat penting sekali bagaimana jagung ini menjadi penyumbang pakan untuk ternak-ternak yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya unggas, khususnya untuk peternak. Artinya memang kebutuhan jagung ini sangat banyak ya, Bu, ya, di Kabupaten Sangat Kendal? banyak ya, hampir 100.000 ton per tahunnya dibutuhkan untuk pakan ternak. Dengan produksi jagung 232.000 per tahun, itu sebenarnya dari produksi itu bisa mencukupi pakan ternaknya. Tetapi karena terkait dengan distribusi, terkait dengan banyaknya pengepul jagung dan sebagainya, jadi terkadang antara kebutuhan ternak dengan produksi jagung yang ada di Kendal itu kurang dinamis, sehingga perlu disinergikan antara hasil dari petani jagung dengan kebutuhan pakan ternak bagi para peternak. Nah, ini upaya untuk menyinergikan itu tadi, peran DPW sendiri seperti apa? Salah satunya adalah kita bekerjasama dengan teman-teman yang ada di peternakan. Kebetulan kita satu atap, bidang TPH dengan bidang peternakan. Jadi bagaimana ternak-ternak atau peternak yang ada di lokasi-lokasi yang ada tanaman jagungnya bersinergi dalam melakukan pemenuhan pakan. Paling tidak peternak bisa membeli jagung dari petani langsung yang ada di sampingnya, sehingga jagung-jagung yang ada di sini tidak keluar dulu baru kembali lagi ke sini. Itu yang terkadang menjadi salah satu kesulitan para peternak dalam memenuhi kebutuhan pakan. Artinya memang mengoptimalkan di daerah setempatnya dulu ya, Bu, ya? Ya, karena kita
unggasnya banyak, jagungnya juga banyak. Tapi ketika ada permasalahan, misalkan Pak mencari jagung dan sebagainya, itu kan sesuatu hal yang ironis. Karena kita memang penghasil jagung yang diperhitungkan juga di tingkat Jawa Tengah. Nah ini kan tadi kebutuhannya banyak. Nah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas jagung sendiri di Kendal ini seperti apa, Bu? Salah satunya seperti kita mengadakan pelatihan dan sebagainya sehingga petani mendapat pembinaan bagaimana melakukan budidaya jagung yang baik. Termasuk juga bagaimana melakukan pengendalian, bagaimana memanfaatkan air yang ada, bagaimana memilih varietas jagung yang bagus. Selanjutnya kita juga bersama-sama dengan provinsi, bersama dengan Kementerian Pertanian mengajukan bantuan-bantuan benih jagung untuk para petani dengan varietas-varietas yang baru dalam rangka untuk meningkatkan produksi jagung yang sudah ada di sini, sehingga petani mendapatkan informasi-informasi terkait dengan varietas-varietas unggul jagung yang baru yang bisa dicoba di masing-masing lokasi, di masing-masing tempat para petani. Ada peran teknologi, Bu, untuk meningkatkan kualitas. Otomatis ada terkait dengan bagaimana melakukan pemupukan yang berimbang, bagaimana memanfaatkan air yang ada, bagaimana seperti tadi yang sampaikan menggunakan varietas-varietas yang baru, bagaimana hama, penyakit dan sebagainya harus dikendalikan, bukan disebabnya tapi dikendalikan, bisa juga dengan melakukan dengan pestisida nabati dan sebagainya. Oke, menghindari kimia dulu ya, Bu, ya, karena nabati itu tadi. Nah ini untuk menyinergi antara dari peternak, petani dan juga mungkin jasa-jasa penggilingan jagung yang lainnya ini seperti apa, Bu? Kita kadang mengadakan pertemuan juga, jadi bersama-sama ada petani, ada peternak, kita bersama-sama dengan teman-teman dari bidang peternakan kita diskusi bagaimana kita bisa memanfaatkan komoditas jagung ada, peternakan butuh dan sebagainya. Bagaimana kita bersama-sama bersinergi. Memang terkait dengan kegiatan ini dibutuhkan gudang ya, Mbak, ya. Karena jagung itu setelah panen kalau tidak dikeringkan, kalau masih basah dan sebagainya, kadar airnya kurang akan timbul jamur atau toksin yang akhirnya rusak. Rusak. Memang dibutuhkan gudang yang besar. Kalau saat ini mungkin dari pihak-pihak swasta ada dalam rangka untuk menyimpan jagung dalam kondisi yang sudah kering, sudah bagus, terhindar dari jamur. Selain itu juga untuk manakala ada harga yang jatuh, karena terkait dengan komoditas pertanian itu kan fluktuasi ya, tergantung, kadang turun, kadang tinggi, jadi memang tidak stabil. Dan upaya-upaya tadi juga salah satunya untuk menstabilkan harga juga ya, Bu, ya, di pasarannya. Iya, betul. Betul. Kalau biasanya tanaman jagung ini yang paling banyak tuh ditanam di bulan apa sih, Bu, biasanya? Ditanamnya di bulan-bulan akhir, di bulan awal-awal tahun. Jadi saat ini masa-masanya panen juga. Nanti di bulan-bulan Oktober nanti juga ada tanam lagi, karena itu tergantung dari para petani. Kalau di sini di Sukorejo, di Kalubagor kebetulan memang pola tanamnya jagung padi. Ada juga yang memang main dengan jagung seperti di Ngemuh dan sebagainya, itu 3 kali jagung dan jagung. Ya, tergantung dari masing-masing lokasi, kesukaan dari petani, pilihan dari petani, bagaimana mereka memilih komoditas untuk diusahakan. Artinya memang tidak melulu jagung dan tidak melulu padi ya, Bu, ya, bergantian seperti itu. Bergantian, ada kedelai, ada kacang hijau. Cuman memang untuk daerah Selokaton dan sekitarnya ini memang tidak terkait dengan kedelai dan kacang hijau. Mungkin kacang tanah bisa dikondisikan di sini. Tergantung dari masing-masing petani, juga melihat dari topografi, melihat dari kesuburan alam dan sebagainya. Dan kalau ini sejauh ini pelatihan yang dilakukan kepada para petani ini seberapa bulan sekali atau 1 bulan sekali atau seperti apa? Kalau pertemuan kita melihat anggaran ya, Mbak, ya. Jadi untuk pelatihan kita mungkin untuk satu lokasi 1 kali, kita bergiliran ke tempat-tempat yang lain juga. Karena memang yang harus ditemui para petani di kita kan ada di beberapa kecamatan. Petani jagung ada, petani padi ada, kedelai dan sebagainya di tanah lampang. Dan itu harus semuanya diberikan pelatihan juga ya, Bu, ya. Nggak bisa milih gitu ya, karena memang semuanya ini penting ya, Bu, ya, untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Kendal sendiri. Nah ini ke depan harapannya dari DPP sendiri untuk kemajuan Kabupaten Kendal khususnya di komoditas jagung ini seperti apa? Harapannya, karena mohon maaf kita terkadang ada permasalahan terkait dengan bagaimana peternak
terpenuhi kebutuhan jagungnya. Jadi terkadang ada permasalahan yang sampai ke tingkat pusat juga, karena kendala kebetulan itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita produksi jagungnya tinggi, komoditas ternaknya juga tinggi, tetapi terkadang ada permasalahan karena itu jagung yang ada di Kendal itu terdistribusi keluar, sehingga terkadang kebutuhan ternak di Kendal tidak terpenuhi. Gitu, itu permasalahan yang alhamdulillah beberapa tahun ini aman. Yang menjadi gejolak ya terkait dengan naik turunnya harga. Oke, dan itu tadi pentingnya adanya pelatihan dan juga pembinaan itu tadi ya Bu ya, yang dilakukan dari DPP sendiri. Oke, baik Bu, terima kasih sudah berdialog dengan Lingkar TV. Nanti saya mau lihat-lihat Bu bagaimana sebenarnya pertanian di Kabupaten Kendal, khususnya di Kecamatan Sukorejo ini Bu ya. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Bu Indrianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Sinergi antara peternak ayam dan petani jagung di Kabupaten Kendal sangat penting karena kedua sektor ini saling terkait dan dapat memberikan keuntungan besar jika bekerja sama dengan baik. Jika peternak dan petani jagung di Kendal bekerja sama, maka akan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang saling mendukung. Petani jagung memiliki pasar yang pasti dan stabil untuk menjual hasil panennya kepada peternak, sedangkan peternak ayam bisa memastikan pakan berkualitas tanpa harus tergantung pada impor jagung dari luar daerah. Sementara itu jagung yang diproduksi di Kendal dapat langsung dipasarkan ke peternak ayam di wilayah yang sama, sehingga rantai pasokan menjadi lebih pendek, efisien, dan mengurangi biaya transportasi serta waktu pengiriman. Sinergi ini tidak hanya bermanfaat bagi sisi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan pendapatan yang stabil dan kolaborasi yang baik, petani dan peternak di Kendal dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah lahan jagung, yang mana lahan jagung ini merupakan salah satu lahan yang digunakan oleh para petani yang ada di Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini untuk menanam tanaman jagung mereka dan nantinya menghasilkan jagung-jagung yang berkualitas seperti yang ada di samping kanan kiri saya ini, yang mana kalau saya gambarkan ini merupakan jagung yang sudah siap panen atau rentang usia yang kira-kira 3 bulan seperti itu. Dan ada juga di wilayah ini tanaman jagung yang masih hijau atau masih dalam tahap pertumbuhan yang ada di depan saya dan juga yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan artinya dari perbedaan waktu tanam ini tadi dimaksudkan untuk nantinya agar hasil panen yang dihasilkan ini tidak bersama-sama, tidak dilakukan dalam satu kali waktu, dan ini untuk mencukupi kebutuhan jagung di Kabupaten Kendal, khususnya di Kecamatan Sukorejo ini. Dan nantinya saya juga akan berdialog dengan beberapa narasumber yang ada di lahan ini dan akan berdialog mengenai potensi jagung yang ada di kecamatan ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Nah, pemirsa, sudah bersama saya Pak Asnawi, ini selaku salah satu petani jagung ya Pak ya, dan juga sekaligus ketua kelompok tani ya Pak ya. Nah, kelompok taninya apa Pak? Wiratani 1. Wiratani 1 ini Pak. Saya kan penasaran nih Pak. Bapak udah berapa lama bertani jagung ini Pak? Sudah kurang lebih 15-an tahun. 15-an tahun ya. Nah, ini dari pengalaman menanam jagung sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Untuk tanam jagung itu yang pertama adalah diairi dulu. Setelah diairi itu terus nanti pasca muwur jagung, istilah bahasa sini. Muwurnya itu diantara benih dan nanti untuk nguruk itu melek ayam. Nah, setelah itu nanti pas kemuwur umur 15 hari diadakan pemupukan. Di antaranya pupuknya itu dari urea, dari Ponska, dan dicampur dengan NPK. Itu campurannya itu. Nanti setelah di mes disusul dengan
pengairan lagi untuk ngejar kemesnya itu. Berarti kan setelah umur 45 hari atau 50 hari ini baru diadakan pemupukan tahap kedua seperti tahap yang awal. Nah, setelah itu nanti diadakan pengairan lagi untuk ngejar kemesnya itu. Dan setelah itu kira-kira umur 100 hari menjelang pasca panen seperti ini. Oh, berarti ditanam sampai dengan panen itu butuh waktu 100 hari 100 ya? hari, Kurang lebih berarti 3 bulan ya Pak Iya, ya? 3 bulan lebih 3 sedikit. bulan. Nah ini kalau dari penanaman sendiri, dari ini Pak, biji jagung ya berarti ya? Iya. Ada beli atau buat sendiri Pak biasanya? Kebetulan untuk petani warga Kalibogor itu yang kebanyakan adalah beli di toko yang masih segelan. Oke. Ada labelnya. Biasanya petani kalau pakai bibit sendiri itu kurang maksimal hasilnya. Tapi juga udah pernah dicoba ya Pak ya? Udah pernah dicoba. Alhamdulillah kalau yang pakai label itu berarti kan masih murni, hasilnya sangat bagus. Kalau untuk jenis jagung sendiri ada berapa sih Pak sebenarnya? Macam-macam. Itu kan ya? ada P27 Lumigen, ada T27, ada NK27, ada NK32 dan lain sebagainya. Itu yang kebanyakan di sini pakai NK32. NK32. Yang bedain apa sih Pak dari beberapa jenis yang tadi disebutkan? Kalau jenisnya itu hanya yang NK32 itu pohonnya tinggi. Kalau saya yang menanam sendiri, itu saya pakai P27 Lumigen. Itu pohonnya tidak terlalu tinggi. Itu untuk menghindari kalau pas ada angin ribut itu tidak roboh. Oh iya, karena semakin tinggi pohonnya nanti bisa itu ya Pak ya kena kemungkinan angin, ya. bisa, bisa Tapi kalau untuk kualitas jagungnya sama atau beda? hampir mirip. Hampir mirip Meh, ya. sama, hasilnya hampir sama. Kalau yang di depan saya nih apa Pak jenisnya? Ini pakai NK32. NK32. Oh gitu. NK32. Dan ini memang udah usia waktu panen ya berarti Iya, ya, Pak ya? ini menjelang panen. Jelang panen. Kurang lebih umurnya ya 100 harian, harian. gitu. Ya. Nah sejauh ini biasanya ada kendala nggak Pak di lapangan? Kan udah 15 tahun nih ya Pak ya bertanam jagung ini seperti itu. Dan ada kendala yang ditemukan di lapangan? Kendala yang ditemukan di lapangan itu biasanya kan lalat geraya. Oh, sama ya Itu Pak ya? juga di antara kelompok tani dengan petugas BPL itu sudah sering bersinergi untuk membahas masalah penanggulangan hama lalat geraya. Alhamdulillah bisa teratasi. Itu ya hasilnya alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Kalau biasanya lalat ini menyerang apa Pak? Buahnya langsung? Enggak, daunnya. Oh daunnya. Lalat geraya kan daunnya sampai reges gitu loh. Kalau reges kan nanti pohonnya itu tumbuhnya kurang maksimal. Oh gitu. Karena diserang ulat geraya itu tadi. Tapi setelah diadakan penyemprotan dan lain sebagainya, alhamdulillah itu bisa pulih seperti semula, sehingga hasilnya bisa maksimal gitu. Oke, berarti memang sudah banyak diskusi ya Pak dilakukan untuk mengatasi hama ini. Nah ini Pak, kalau untuk di Kabupaten Kendal khususnya di Sukorejo ini kan banyak masyarakatnya yang menggunakan jagung ini untuk pakan ternak untuk juga. ternak, iya. Nah, Bapak sebagai petani sendiri sejauh ini bagaimana Pak pola sinergi dari petani ke peternak ini Pak? Kalau pasca panen sepanjang tengkulak di Kalibogor ini kok masih membutuhkan, saya tidak pernah menjual keluar. Untuk konsumsi petani-peternak yang ada di lingkungan Kalibogor sekitar ya. Ya. Kalau memang dia sudah full, artinya pakannya sudah tercukupi, baru saya menjual ke luar daerah. Gitu, seperti itu. Berarti mengutamakan di daerahnya sendiri, Daerahnya Pak sendiri. ya. Karena memang kebutuhan dari jagung sendiri kan kalau tadi saya sempat wawancara dengan peternak juga cukup besar ya Pak ya. Dan itu wajib kalau misalnya nggak pakai itu hasil telurnya juga nggak bagus. Iya, menurun. Kalau biasanya per hari atau per panen itu berapa kuintal Pak dari jagung sendiri? Yang biasanya Bapak Kalau di lapangan itu biasanya per kilonya mencapai 6-5 kintal per kilo. Tinggal ngalihkan saja kalau nanamnya, kadang kan jumlah lahannya kan berbeda, bervariasi.
Ada yang sampai 4 kilo, ada yang sampai 16 kilo. Yang 4 kilo itu biasanya pasca panen mencapai 2 ton. Lumayan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Itu satu kali panen. Nah, ini kan kalau saya lihat kan lahannya ada yang sudah saatnya panen, terus di depan ini kan masih hijau juga Iya, ya Pak ya, hijau. samping juga masih hijau. Ini memang ada perbedaan waktu penanaman atau Iya, ada berbeda, ada waktu penanaman. Ada yang umur ini sudah 100 hari berarti 3 bulan lebih ya. Ada yang ini baru umur 2,5 bulan. Dan juga ada yang umurnya baru 30 hari artinya 1 bulan. Itu bervariasi. Biar nantinya untuk pasca panen itu bisa selang waktunya tidak begitu jauh. biar Bisa nggak secara estafet gitu. biar nggak terjadi kekosongan Iya, tadi gitu. ya Pak ya, stoknya seperti itu ya. Oke, karena memang kebutuhannya sangat besar Sangat sekali. besar, betul. Nah ini Pak, kalau untuk perawatannya sendiri sejauh ini seberapa rumit Pak daripada misal padi sama jagung tuh berapa rumit? Kalau perbandingan di antara padi dan jagung itu masih sulit padinya, Gitu. masih mudah jagungnya, Lebih mudah jagungnya. Kalau jagungnya kan untuk awal cuma membutuhkan semprot untuk gulma, itu sudah langsung bisa kita tanami. Kalau padi kan tidak seperti itu, pengolahannya lebih rumit lagi gitu. Alhamdulillah untuk petani desa Kalibogor untuk masalah penggarapan pengolahan tanah itu alhamdulillah sudah maksimal, sudah bisa semua. Artinya jagung ini bisa ditanam di musim apapun ya Pak ya? Iya. Penghujan ataupun kemarau juga Iya, bisa ya Pak ya? Kan itu tergantung pengairannya. Tergantung. Kalau pengairannya bisa mencukupi, insya Allah jagung pasca waktu musim hujan, waktu musim kemarau, itu kalau airnya bisa mencukupi tidak ada masalah. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Oke, kalau harapannya nih Bapak sendiri untuk kemajuan pertanian khususnya jagung sendiri di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Ya alhamdulillah untuk kemajuan tanaman jagung di desa itu untuk mencukupi kebutuhan ternak. Karena ternak yang ada di Kabupaten Kendal khususnya di wilayah Kecamatan Sukorejo lebih utamakan di desa Kalibogor sendiri, ini memang kebutuhannya banyak dan untuk lahannya sangat terbatas. Sehingga kan saya dari kelompok tani berusaha untuk menanam jagung semaksimal mungkin, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ternak tadi. Oke, untuk harapannya sendiri seperti apa Pak? Harapannya ya biar ini untuk memakmurkan rakyatnya, begitu. Dan juga kualitas panen dari jagung sendiri semakin meningkat ya Pak ya. Iya. Ya, untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Kendal sendiri Tercukupi. Ya, oke. Terima kasih Pak Asnawi Iya, sudah sama-sama. berdialog dengan kami. Iya. Semoga lancar-lancar ya Pak Amin, ya dalam amin. pertaniannya Ya, seperti terima itu. kasih. Dan tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Asnawi ini selaku salah satu petani jagung di Kecamatan Sukorejo ini dan juga sekaligus ketua kelompok tani untuk Anda. Sinergi antara peternak ayam dan petani jagung di Kabupaten Kendal sangat penting karena kedua sektor ini saling terkait dan dapat memberikan keuntungan besar jika bekerja sama dengan baik. Jika peternak dan petani jagung di Kendal bekerja sama, maka akan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang saling mendukung. Petani jagung memiliki pasar yang pasti dan stabil untuk menjual hasil panennya kepada peternak, sedangkan peternak ayam bisa memastikan pakan berkualitas tanpa harus tergantung pada impor jagung dari luar daerah. Sementara itu jagung yang diproduksi di Kendal dapat langsung dipasarkan ke peternak ayam di wilayah yang sama, sehingga rantai pasokan menjadi lebih pendek, efisien, dan mengurangi biaya transportasi serta waktu pengiriman. Sinergi ini tidak hanya bermanfaat bagi sisi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan pendapatan yang stabil dan kolaborasi yang baik, petani dan peternak di Kendal dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Petani Kendal. Dan pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi kegiatan kita pada hari ini bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang tadi kita juga sudah bersama-sama meninjau ke lokasi bagaimana mengenai potensi jagung yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan tadi juga sudah memberikan pembinaan dan juga pelatihan kepada para petani yang ada di Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Dan semoga tayangan ini dapat memberikan wawasan dan khasanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV. Dan akhirnya saya Galus Sarkinanti beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.